Jadi ini mengandung arak. Ah, ini mengandung arak Bisa ini. dicampur dong. Halo teman-teman, dan kita jumpa lagi dalam Apa Kabar Bali, dan episode kali ini kita bersama sahabat kita Dandi Laksono, seorang pembuat film yang juga saya ngefans banget sama semua film yang dihasilkan oleh Watchdog yang digawangi oleh beliau. Terima kasih, Bli. Nah, Bang Dandi sendiri yang sudah ekspedisi keliling Indonesia nih, bagaimana tanggapannya melihat hubungan antara kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dengan resilience, kemampuan bertahan dari bencana apapun termasuk bencana pandemi. Ya, kita ambil contoh Bali lah ya. Aha. Kehilangan sekitar 130 triliun selama kurang lebih 2-3 bulan pertama pandemi ini. Iya. Jadi pendapatan dari sektor wisata yang menjadi andalan 130-an triliun. Anda bisa bayangin sebuah daerah sekecil Bali ini kehilangan 130 triliun. Daerah lain sudah kolaps tuh. Daerah lain tiba-tiba diambil 130 triliun, perputaran ekonominya itu harusnya sudah kolaps. Tapi ya saya datang ke sini ya masih dikasih arak sama teman-teman. Masih dibawain kopi, masih dibeli nasi bungkus gitu. Artinya ada dua cara membacanya. Pertama, Bali punya modal sosial yang masih bisa membuat bertahan. Nanti kita akan eksplor lagi lebih itu. Tapi cara membaca yang agak miris, yang kedua, bahwa uang itu sebenarnya nggak pernah berputar di Bali. Jadi uang itu hanya mampir saja, kembali ke pusat-pusat modalnya. Oke. Jadi Bali hanya dijadikan tempat relokasi saja. Sehingga itu dua itu cara membaca. Tapi kalau kita mau baca setengahnya sebagai kabar baik, menunjukkan sekali lagi, mengkonfirmasi sekali lagi bahwa 100 tahun pariwisata ini dibangun, itu punya modal sosial yang nggak main-main, yang masih bisa diandalkan. Terlepas kawan-kawan di Bali juga merasakan bahwa degradasinya sudah kuat ya, adat dan segala macam semua sudah takluk, sudah tunduk dalam konteks industri pariwisata misalnya. Orang sudah melupakan pertanian, tanah sudah mulai dijualin, alih konversi dan segala macam. Alih profesi, meninggalkan rootnya sebagai warga adat dan segala macam. Itu catatan-catatan dinamis di dalam Bali sendiri. Tetapi still dibandingkan dengan Indonesia yang lain, kecepatan meninggalkan modal sosialnya lebih cepat daerah lain. Wisata yang tadinya mungkin kita sempat berpikir, wah wisata sekarang sudah jadi kebutuhan sekunder, ya gitu kan. Ternyata letaknya jauh banget di bawah prioritas. Iya kan? Ngapain gitu. Tadinya kita pikir primer itu bukan sandang pangan papan, primer itu sandang pangan pulsa. Terus sekundernya apa? Wisata. Gitu kan, seolah kalau belum pernah ke Bali jangan mati dulu kira-kira gitu kan. Nah, begitu pandemi dikalibrasi semua ini urutan-urutan tadi ya. Ini tiba-tiba jadi nomor 7, ganti handphone nomor 7, pelesiran jadi nomor 13. Nah, ketika apa yang menjadi sumber nafkah utama orang Bali menjadi urutan 13 orang lain, ini kan gapnya luar biasa. Iya. Nah, sehingga kemudian bagaimana kawan-kawan di sini, teman-teman di sini mendefinisikan bahwa oke, ternyata apa yang kita anggap utama sangat tergantung dengan definisi orang lain menganggap utama. Iya. Tapi ketika yang kita anggap utama adalah 3 basic tadi, sandang, pangan, papan dan segala macam yang harus dekat dan diproduksi sendiri, kayaknya semua orang sedunia sepakat deh bahwa itu adalah memang yang utama. Tapi orang mulai bisa berdebat apakah handphone nomor 7 atau nomor 5. Atau bermusik nomor 9 atau nomor 2. Iya. Rekreasi nomor 13 atau nomor 3. Misalnya. Iya. Itu, tapi yang nomor 1 dan 2 ini kadang-kadang sudah nggak ada perdebatan. Nah, ini yang menurut saya harus didefinisikan ketika mendesain sebuah konsep pembangunan, konsep ekonomi apapun. 1-2-nya harus secure dulu. Kalau mau pasang mode 3, mode 4, mode 5, setidaknya kita punya mode 2 dan 1-nya, basicnya. Oke. Kalau yang mode 1 itu adalah pangan. Ya, misalnya. Kedua, ya misalnya sandang dan papan. Ya, misalnya. Ya. Kalau mengenai soal pandemi sebenarnya di Bali itu ada lontar. Itu di Apa Kabar Apa Bali sebelumnya. bahasa Balinya apa? Gerubuk Agung.
Kerubuk, oke. Agung itu Dijawab sering geblok. agung, ya itu. Pokoknya sakit besar gitu. Oke. Itu ada lontar di Lontar Jayaprana, dan protokolnya sebenarnya udah dicatat. Wow. Protokolnya udah dicatat, tidak boleh mengadakan puja wali. Puja wali itu artinya tidak boleh mengumpulkan massa di tempat peribadatan. Diajarkan ketika sekolah dulu? Tidak, itu. Tidak boleh mengadakan ngaben karena ngaben melibatkan banyak orang. Desain kita tentang respon terhadap bencana mestinya didesain atau modelnya adalah model-model respon lokal. Ya, jadi dalam kondisi perang, bencana alam skala besar, pandemi, epidemi bahkan, itu responnya harus respon yang bisa lokal, resource lokal. Jadi mulai dari tanggap daruratnya, pangannya, itu mestinya dalam jangkauan tangan. Kira-kira gitu. Ya. Nah, yang menarik yang dibilang sama Mas Dandi tadi, bahwa segala sesuatu local resources itu harus dalam jangkauan. Harus memetakan dengan apa yang kita punya dari sekitar. Ini ceritanya sama banget dengan proses hand sanitizer ini. Apotek kosong. Apotek kosong, kita punya uang, mau beli hand sanitizer nggak ada. Ya. Dari situlah akhirnya, dari situasi kepepet, akhirnya kan kita, apa yang ada nih? Ternyata Bali punya arak. Surplus. Tiap minum orang di sini arak, pokoknya nggak ada arak, kerjaan nggak beres itu. Dan begitu kita kontak sama teman-teman, bikin jaringan, ternyata satu kabupaten aja, Karangasem itu ada sekitar 1000-an petani arak. Itu yang dulu sempat dikejar-kejar polisi ya? Iya. Bahkan. Untung nggak tutup gitu loh. Untung nggak tutup araknya. Oke. Untung masyarakat masih resisten. Pokoknya kita nggak bikin. Pokoknya kita nggak mau tutup, harus tetap bikin. Dan kita juga sebagai peminum arak juga tumbuh local pride. Pokoknya tua menjadi simbol resistensi. Nah, dan ternyata itu menyelamatkan di saat pandemi. Nah, bagaimana, ini kan baru salah satu contoh yang saya lihat itu. Saya yakin ada beragam cerita-cerita di luar sana. Persoalan real sehari-hari akhirnya gotong royong juga, masyarakat juga yang muncul. Kekuatan-kekuatan masyarakat. Persis, misalnya, atau kita selama ini mempercayai bahwa ekonomi baru telah lahir dengan unicorn, dekakorn, dan segala macam. Begitu kena pandemi, yang ngasih makan supir-supir Gojek, teman-teman relawan semua gitu. Bukan cuci tangan. Iya. udah tinggi, ternyata balik ngajarin cuci tangan. Nah, ini menarik ini. Obrolan yang sangat padat sebenarnya ya, sangat fundamental sebenarnya. Seperti yang tadi dibilang sama Bang Dani, bahwa sejarah dunia inilah sejarah krisis. Suatu saat ke depan kita juga akan menghadapi krisis ini kelak gitu loh. Betul. Dan krisis-krisis ini sebenarnya adalah tantangan peradaban. Dan kita, sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita menjadi orang beradab adalah orang yang mampu untuk mengatasi tantangan-tantangan peradaban. Dan episode kali ini mengajarkan kita, Indonesia, untuk mulai melihat dengan benar skala prioritas, kekayaan yang kita punya, supaya kekuatan ini sebesar-besarnya bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai ketemu di Apa Kabar Bali berikutnya.